Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bersemangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan ya. Kita akan masuk ke materi pembelajaran PKN di tema 4 subtema 2. Kita buka pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi Pancasila. Hari ini kita akan membahas makna sila kedua Pancasila. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ustazah berharap kalian dapat memahami makna sila kedua Pancasila yang pertama. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jadi kalian paham makna sila kedua Pancasila dan kalian tahu contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Oke, pengamalan ya, ternyata pengamalan nilai-nilai sila kedua itu juga tertuang dalam sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nabi bersabda, al-muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man faraja an muslim kurbatan farajallah anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamati rawahul Bukhari. Nah, artinya muslim yang satu adalah muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah ya anak-anak. Di hadis ini Allah menyuruh kita saling membantu sesamanya. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Berarti kita satu tubuh ya anak-anak. Nah, mengapa kita selalu membantu Palestina seperti itu? Karena mereka adalah muslim. Oke. Nah, sila kedua itu bunyinya apa anak-anak? Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa sih makna lambang dari sila kedua? Oke, maknanya adalah rantai. Nah, kita akan jelaskan apa sih makna rantai ini. Nah, sila kedua dilambangkan dengan rantai. Mata rantai terdiri dari bentuk segi empat, nih segi empat, dan lingkaran. Nah, ini lingkaran yang saling terkait. Rantai persegi melambangkan laki-laki dan rantai lingkaran melambangkan perempuan. Nah, itu jadinya ya anak-anak ya. Jadi yang persegi itu laki-laki, yang lingkaran itu perempuan. Gambar rantai yang saling terkait ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, seperti itu, mereka terikat erat satu dengan yang lain sehingga tidak terpisahkan. Ya, ini makna dari lambang rantai. Makna dari sila kedua Pancasila ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa sesama muslim bagaikan satu tubuh ya. Seperti yang tadi Ustazah jelaskan di hadis di atas, jika satu bagian tersakiti, maka bagian yang lain akan turut merasakannya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, berikutnya seperti apa wujud pengamalan sila kedua Pancasila? Di antaranya adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban manusia. Yang kedua, saling menghargai sesama manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kelima, dapat mengembangkan sikap saling bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini adalah wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Oke anak-anak, nah coba kalian lihat ini. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang sedang berpelukan dengan temannya yang lain. Nah, ini adalah contoh perilaku berdasarkan pengamalan sila kedua Pancasila. Di sini
Anak itu tidak memilih-milih teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Ya, yang satu belum berkerudung ya, tidak berkerudung, mungkin agamanya berbeda. Nah, yang satunya berkerudung. Nah, dia saling berpelukan seperti itu. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah dua gambar yang juga menunjukkan contoh perilaku pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang membersihkan atau membereskan tempat tidurnya. Yang kedua adalah gambar seorang anak yang sedang mencuci piring. Nah, berikutnya ada gambar lagi. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang sedang memberi makan hewan ya. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini gambar seorang kakak dan adik sedang bermain bersama ya, tanpa akur kan anak-anak. Nah, yang terakhir ini gambar dua orang teman ya, laki-laki dan perempuan sedang menjenguk temannya yang sakit. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini adalah gambar-gambar yang bisa kalian jadikan contoh dalam pengamalan sila kedua. Oke, berikutnya Ustazah akan menjelaskan contoh pengamalan sila kedua di beberapa lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, contoh pengamalan sila kedua di lingkungan keluarga itu apa saja anak-anak? Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada adik. Nah, itu termasuk pengamalan sila kedua dari Pancasila. Lalu yang kedua, saling menyayangi antar anggota keluarga. Nah, tidak suka bertengkar ya anak-anak ya. Yang ketiga, saling membantu pekerjaan rumah seperti gambar di atas tadi. Yang keempat, saling tolong menolong jika mengalami kesusahan ya, tadi bermain bersama adik itu. Yang kelima, saling menjaga anggota keluarga satu sama lain. Yang keenam, tidak saling mengejek atau menghina antara anggota keluarga. Yang ketujuh, menghormati kedua orang tua kita. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Bagaimana dengan di lingkungan sekolah ya? Pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah, contohnya yang pertama, hormat kepada ustadz dan ustazah ya. Yang kedua, saling menyayangi sesama teman. Yang ketiga, saling tolong menolong antar teman. Yang keempat, meminjami peralatan sekolah jika teman tidak membawa. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Yang kelima, tidak bertindak seenaknya kepada siapapun ya, atau mungkin usil. Nah, seperti itu, jangan ya anak-anak. Yang keenam, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Karena di kelas itu kan macam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Nah, warna kulitnya juga beda-beda. Nah, tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Oke, bagaimana dengan di lingkungan masyarakat? Contoh pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama, memberikan bantuan kepada tetangga. Jadi kalau tetangga butuh bantuan, dibantu. Yang kedua, saling tolong-menolong antar tetangga ya. Yang ketiga, memberikan makanan kepada tetangga yang kurang mampu. Ya, kalau ada tetangga yang kurang mampu, boleh sedekah makanan. Yang keempat, menjenguk orang yang sedang sakit ya. Yang kelima, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Yang keenam, bersikap sopan kepada sesama ya, jadi jangan kasar. Yang ketujuh, tidak menyakiti orang lain. Nah, yang kedelapan, bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pengawalan sila kedua di lingkungan masyarakat. Oke, kalian sudah paham ya apa saja contoh dari pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan rumah. Oke anak-anak, terakhir Ustazah berharap ya bahwa sikap menolong, saling menghargai, dan menyayangi merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Sudahkah kalian menerapkan pengamalan sila kedua Pancasila? Mudah-mudahan sudah ya anak-anak. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai sila kedua Pancasila, kehidupan kita akan menjadi rukun dan damai sejahtera. Jadi tidak ada kebencian ya, cinta damai seperti itu.
Oke, mungkin ini saja dari Ustazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan apa yang sudah dijelaskan hari ini, yaitu pengamalan sila kedua Pancasila baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jazakumullah khairan katsir. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.